Shalom, salam makudapa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian di GKM Menyapa edisi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa Bapak Ibu lihat di belakang saya ini ya, ada sebuah kolam. Saya kira-kira kolam ini sekitar 1,5 sampai 1,8 meter, Saudara ya. Nah, bagi jemaat yang mungkin bisa atau biasa berenang atau berenang di sini pun tidak akan jadi sebuah masalah ya. Meskipun dia pendek ataupun tinggi, kalau dia bisa berenang, ini tidak masalah. Tetapi kalau seandainya ada jemaat yang atau orang yang mungkin badannya tidak terlalu tinggi ya dan tidak bisa berenang, nyemplung di kolam yang sedalam ini, mungkin bisa tenggelam Bapak Ibu Saudara ya. Atau bahkan pasti akan tenggelam, apalagi anak-anak. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kolam yang seperti ini saja bisa membuat orang itu tenggelam. Ya, terlebih lagi jika berenang di sebuah perairan lepas yang berangin kencang dan memiliki kedalaman yang sangat-sangat dalam. Saudara, Danau Galilea ya, yang adalah salah satu lokasi penting dalam cerita-cerita kitab Injil, dia itu memiliki luas sekitar 166 km persegi dan kedalaman 43 meter, hampir 30 kali lipat dari ukuran dan kedalaman kolam ini, Saudara. Begitu luas dan begitu dalamnya Danau Galilea itu, sehingga di danau itu dapat terjadi badai yang besar ya, dan air danaunya itu bergelombang sangat besar seperti ombak ya, yang disebabkan oleh yang dikenal sebagai angin sakal yang dapat terjadi di Danau Galilea ini. Nah, tetapi hebat sekali Saudara. Dalam cerita Matius 14 ayat 22 sampai 23 diceritakan bagaimana Tuhan Yesus bukan hanya dapat menenangkan badai yang besar ini yang mengacaukan Danau Galilea ini, tetapi juga dapat berjalan dengan tenang di atas permukaan air danau yang berkecamuk. Bukan hanya itu Saudara, dia juga mampu memberikan kekuatan yang sama, kemampuan yang sama bagi seorang Petrus, seorang muridnya, untuk bisa berjalan di atas air seperti dia. Namun Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbeda dengan Yesus, Petrus yang mulai digentarkan oleh tiupan angin badai di sekitarnya, itu membuat dia itu tidak tenang dan perlahan lama tapi pasti tenggelam. Saudara, Petrus ketika mulai sadar dirinya tenggelam, dia itu mulai berseru, "Tuhan, tolonglah aku," ya. Padahal dia seorang nelayan, dia seharusnya bisa berenang, tapi dia tahu dia tidak mampu untuk berenang di badai yang begitu besar di air danau pada waktu itu, Saudara. "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus pun datang ya sebagai guru dan juru selamat yang baik. Dia datang mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Tetapi ada satu perkataan yang Yesus sampaikan kepada si Petrus. Dia berkata seperti ini, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah pergumulan dalam masalah hidup dan masalah dalam kehidupan kita membuat kita kehilangan ketenangan kita? Adakah kita merasa beratnya badai hidup yang kita alami sekarang mengalihkan fokus kita kepada Yesus Kristus yang sedang dan selalu berdiri di depan kita, yang senantiasa memimpin hidup kita? Dia yang adalah anak Allah yang hidup itu. Saudara, jangan sampai kita biarkan diri kita tenggelam ya. Tenggelam dalam persoalan, tenggelam dalam kesedihan, pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, dan lain-lain sebagainya. Sebaliknya, pandanglah, fokuslah kepada Dia, anak Allah yang hidup, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, pemimpin, dan yang senantiasa menuntun hidup kita, yang selalu berjalan, berdiri di depan kita. Meskipun mungkin persoalan hidup kita itu terus datang silih berganti, ataupun ketika kita melihat di berita-berita arah pergejolakan negara kita dan dunia sekitar kita ini sedang dalam masa-masa yang kritis dan tidak menentu di masa yang akan datang. Saudara, ingatlah selalu, Kristus adalah sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dan Dia adalah pribadi yang berkuasa
Dia yang berkuasa untuk berjalan di atas badai, dan Dia juga berkuasa untuk menenangkannya. Fokuslah kepada Dia, bukan daripada yang lain, maka engkau tidak akan tenggelam. Di dalam Dia, kita boleh merasa aman. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai berjumpa kembali di GKM Menyapa selanjutnya. Shalom.